Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Indonesia itu sangat susah berbicara no. Saya pernah bekerja di perusahaan Amerika. Ya, di situ berbagai suku bangsa ada. Karena proyeknya kan oh, Balikpapan Refinery Expansion Project. Ya, salah satu orang India itu lucu bicara ke saya. Mr. Soekardi, yes sir. Why Indonesian people is very difficult to say no? They are very afraid. Ya, maksudnya afraid, maksudnya takut. They are very afraid with the expatriate. Ya, kebetulan kalau di sana tuh yang namanya expatriate itu orang kulit putih ya. Expatriate itu. Kalau kalau kita dikatakan third party uh, country, ya, negara dunia ketiga. Nah, apa hubungannya dengan pemerintahan kita? Yang namanya very difficult to say no. Terbukti kan setelah uh, lengsernya presiden kita yang lalu, sekarang banyak terbongkar, banyak demonstrasi, ya, masalah kasus Aceh dengan Sumatera Utara ya barusan selesai. Masalah di pemerintahan itu banyak sekali masalah-masalah penyelewengan keuangan, bahkan ada kasus narkoba yang besar, ada kasus sambu yang ada kasus wah macam-macam lah. Itu terbukti bahwa Anda sekalian ya yang kebetulan menjadi anak buah itu sangat susah mengatakan tidak Pak. Nah, mestinya seperti itu. Karena kasus-kasus yang melibatkan pejabat teras itu kan anak buahnya takut berbicara no Pak, tidak Pak. Ada yang masalah ijazah palsu yang meledak kemana-mana, yang ya mengalir kemana-mana. Ya. Ada aktivis yang ingin menyuarakan kebenaran, diproses hukum, dilaporkan dan sebagainya. Sebenarnya kan mudah. Kalau berbicara masalah palsu itu kan ya sudah tunjukkan saja yang asli. Tidak pasti harus menggunakan pengacara, menggunakan bareskrim, menggunakan dan lain sebagainya. Itu malah ribet. Nah, sekarang contohnya begini, saya barusan selesai mengurus itu STNK sama BPKP. Sekarang kalau saya di jalan menggunakan KTP palsu, STNK palsu, BPKP palsu, mau nggak sih kira-kira? Bahkan kita belanja menggunakan uang palsu. Kan uang palsu juga bisa dikatakan sebagai uang palsu identik dengan asli. Bisa mengatakan seperti itu. Orang ada uang palsu itu yang di-scan menggunakan apa namanya ultraviolet itu lolos kok ada yang seperti itu mengenakan apa namanya pengecek uang itu ya di scan gitu lolos ada itu saking sempurnanya kepalsuannya itu ya. Nyaris zero defect. Nah itu. Nah marilah kita harus memahami ada tiga hal ya kefahaman itu. Fastabihul khairat muktasidun dolimuli nafsi. Fastabihul khairat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang barusan pulang haji nih. Yang barusan pulang haji itu kan banyak trias politika dan TNI Polri ya kan. Banyak itu. Mereka umroh, haji. Nah meskinya apabila kita sudah pulang ya sudah hal-hal yang dahulu kita pernah lakukan. Misalnya very difficult to say no itu kita berani ngomong no Pak. Rekayasa no Pak. Buatkan ijazah palsu no, I'm sorry ya kan. Apalagi hanky-panky no, gratifikasi no. Wih, makmur orang Indonesia ini. Makmur sekali. Saya pernah ingin mengageni salah satu perusahaan ya dari Amerika. Itu perusahaannya itu bergerak dalam bidang ini, dalam bidang
apa namanya itu, membersihkan kotoran apapun yang ada di pabrik, di jalan raya dan sebagainya itu menggunakan spray gitu ya, ada chemical khusus yang dicampur air untuk bisa melakukan itu. Nah itu salah satunya legal directornya itu datang dari Amerika menemui bos saya. Lantas, sir, you have to understand, if you want to get a job here in Indonesia, you must go that through tender process. Your price is in the low or the lowest bid. So okay, no problem, we can compete as long as the specification will meet of our requirement. Nah, sepanjang persyaratannya itu sesuai dengan perusahaan kita, tidak ada masalah. Oke, no problem, kata bos saya. So, can you do on this business to make on apa namanya itu, under invoicing? No, no sir, we cannot. I cannot. We cannot do that. Tidak bisa. I go to the jail. Saya masuk penjara. Nah, orang Amerika itu, terutama eksekutifnya, bicara kata-kata penjara itu sangat takut, malu, embarrassing, malu. Karena orang-orang yang terlibat di situ itu hanya orang-orang kriminal ya, orang-orang kriminal yang di penjara itu lebih enak katanya. Kenapa? Karena makanannya bagus, jaminannya bagus, karena nggak boleh di sana itu yang namanya against human right, bertentangan dengan apa namanya hak asasi manusia. Jadi di-treat, dikasih makan yang enak, tidurnya juga nyaman dan lain sebagainya ya. Berapa tahun nanti kalau masih muda dilatih atletik, dilatih tinju, dilatih macam-macam gitu. Sehingga pada waktu dia keluar dia bisa berprofesi seprofesional mungkin sesuai dengan apa yang dikehendaki. Begitulah kira-kira. So, jangan kita menjadi orang yang very difficult to say no. Paling tidak kita kalau ditawari hal-hal yang sifatnya memang secara komersial dan secara posisi kita terganggu apabila kita mengatakan iya. Wah, gawat ya kan? Gawat. Karena kalau kita ngomongkan iya itu bisa mengikuti arus proses hal-hal yang sifatnya Indonesia jadi seperti ini. Banyak sekali anomali-anomali yang timbul setelah presiden kita yang 10 tahun itu tidak berkuasa lagi. Sorry, bukan berarti saya mempertajam bicara politik. Jangan salah. Politik itu penting bagi kita semua manusia. Contoh politik ekonomi di rumah. Anda gaji UMR atau seperti saya, ya, retired man yang tidak punya pensiun fund, ya. Itu bagaimana caranya memaintain cuan, ya? Itu cukup sebulan. Itu namanya politik ekonomi ya kan. Lantas bagaimana kita memaintain kita punya jiwa tidak stres ya, duit nggak punya, dulu punya duit sekarang apa namanya ya terbatas ya, tidak bisa lagi bahkan to buy something itu very difficult. Nah, ya kalau kita tuh punya keimanan yang kuat, niscaya tidak masalah ya, tidak masalah ya. Nah, jadilah seperti ikan di laut ya, walaupun banyak apa namanya cobaan-cobaan, kita tetap menjadi orang yang berintegritas. Demikianlah juga seperti ikan ya, walaupun airnya asin tapi mereka yang di laut itu tidak merasa asin ikannya itu, bahkan ada yang gurih, ada yang manis ya. Apalagi ikan-ikan salmon itu enak kan, ikan-ikan yang di laut dalam itu sangat enak. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekarang judulnya adalah saya bicara Indonesian people very difficult to say no. Orang Indonesia itu sangat susah bicara tidak. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Silakan di subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.